Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Pikilir Nimbus. Enjoy! Hai Scorpio, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai transitnya planet Venus retrograde. Venus saya pribadi ada di Scorpio, jadi ini reading juga saya reading buat diri saya sendiri. Venus adalah planet cinta, hubungan, keindahan, dan juga uang. Makanya video ini saya judulkan arti uang dan cinta yang akan diubah oleh Venus pada saat dia retrograde untuk kita. Diubah di sini dalam arti terutama kalau kita mengalami ketidakadilan, mengalami ketidaksehatan, ada yang mau nggak mau harus dirubah gitu loh. Anyway, di 1 Maret kemarin sampai dengan akhir Maret nanti, Venus ada di konstelasi Aries, yang artinya untuk Scorpio, khususnya Scorpio rising atau ascendant, atau Scorpio Venus seperti saya, Venus transit di rumah ke-6 kamu, 1 Maret sampai akhir Maret. Rumah ke-6 adalah rumah rutinitas kita, rumah kegiatan kita sehari-hari. Rumah ini berhubungan dengan kesehatan kita, entah itu secara fisik, mental, emosional, secara kejiwaan, termasuk di sini kesehatan. Rumah ini juga berhubungan dengan binatang peliharaan kita. Saya punya kucing, saya punya kucing, jadi ada hubungannya juga dengan itu kalau kamu punya binatang peliharaan, oke? Kemudian di akhir Maret tersebut sampai dengan pertengahan April, Venus akan jalan mundur memasuki Pisces. Dari Aries mundur lagi ke Pisces. Yang artinya untuk Scorpio, Venus akan transit di rumah ke-5. Ini adalah rumah yang berbau romantis, rumah yang theatrical gitu ya, dramatis. Rumah ini juga berhubungan dengan anak kita atau orang-orang yang usianya lebih muda dari kita, atau bisa juga inner child di dalam diri kita sendiri. Jadi Venus akan transit di rumah ke-6 kamu dan di rumah ke-5 kamu. Oke? Kartu-kartu ini nggak bisa saya pajang karena tempatnya terbatas ya. Sekarang saya akan kocok kartu-kartu kamu. Kita lihat ada energi apa yang dibawa Venus untuk kamu, apa yang akan berubah dari bagaimana kamu melihat cinta dan uang atau hubungan dan uang. Hubungan di sini untuk semua orang ya yang ada di sekitar kamu, dunia di sekitar kamu lah. Anyway, kita lihat ya Scorpio. Saya akan keluarkan dulu semua kartunya. No, not this one. Sorry. Ini untuk enggak apa-apa deh. Ini untuk uang dulu ya. Kartu yang ini untuk yang uang dulu. Scorpio. Oh. Oke. Nah, sekarang untuk hubungan. Energi apa yang dibawa Venus retrograde? Scorpio please. Venus retrograde in 2025 for Scorpio please. Thank you. Oke.
Okay, it's good. That is good. Ini ada hubungannya dengan kebebasan deh, perasaan bebas. Pada akhirnya kamu akan merasa bebas. Ada kebebasan gitu. Liberation. Kamu merasa bebas gitu. Di ujungnya ya, setelah Venus retrograde, setelah dia berjalan maju lagi direct di pertengahan April. See? Peace, kedamaian, dan major arcana yang kamu dapat, the Fool. Bebas gitu, ada energi bebas. Freedom gitu, kemerdekaan gitu energinya. Anyway, kartu yang keluar untuk kamu, untuk urusan hubungan antara kamu dengan dunia di sekitar kamu, jadi nggak harus romantis ya. The Hermit, Five of Pentacles, dan Queen of Cups. Untuk urusan uang atau hubungan kamu dengan uang, Two of Wands, Three of Wands, dan Knight of Pentacles. Ini adalah energi directnya Venus. Setelah Venus berjalan maju lagi, bergerak direct lagi, ini energi yang akan kamu terima. Peace, kedamaian, dan the Fool. Oke? So, kita masuk ke urusan relationships dulu ya, hubungan dulu. The Hermit, Five of Pentacles, dan Queen of Cups. Queen of Cups nih energinya Scorpio, terlepas kamu cewek atau cowok. Dengan kartu pertama The Hermit, diikuti oleh Five of Pentacles, ini yang tadi saya bilang, kenapa ada freedom, ada kemerdekaan di belakang sini, di ujung sana setelah Venus direct. Karena dengan The Hermit dan Five of Pentacles yang saya rasakan energinya stuck, energinya macet, nggak bergerak. Misalnya mungkin dalam hubungan kamu bersahabat dengan seseorang yang senengannya trauma dump, dumping trauma kehidupannya, curhat terus kerjaannya, ngeluh terus kerjaannya sama kamu. Sedangkan kamunya mungkin adalah tipe seseorang yang dengan The Hermit ya, kamunya adalah tipe seseorang yang mikirin sendiri masalah kamu, tipe seseorang yang nggak mau ngerepotin orang lain mungkin, tapi juga itu rahasia gue, orang lain jangan sampai tahu gitu loh. Jadi kamu nggak apa-apa kalau ada orang yang cerita sama kamu, curhat sama kamu nggak masalah. Tapi karena kamunya tidak cerita balik, tidak curhat balik, akhirnya kamu merasakan ketidakseimbangan. Akhirnya kamu merasa jomplang gitu loh, yang saya rasakan ya. Jadi kayak kamu merasanya, yes gue punya temen, yes temen gue deket sama gue karena dia bisa cerita tentang A sampai Z dalam kehidupannya. Artinya hubungan kita deket, solid. Tapi karena kamunya tidak cerita balik, tidak curhat balik dengan energi kamu dua kartu yang introverted ini, akhirnya ketidakseimbangan itu kerasa banget. Dan Venus berada di rumah kelima kamu. Ini kan rumah ekspresi, kreativitas kan nih, creativity, kata kuncinya. Ini adalah rumah ekspresi kita. Kita mengekspresikan diri kita, menceritakan kehidupan kita, menceritakan kesedihan kita misalnya gitu. Venus akan membuat kamu benar-benar meninjau hal tersebut. Kenapa gue kesulitan untuk bicara? Kenapa gue kesulitan untuk mengekspresikan diri gue? Apa yang gue takutkan kalau gue mengeluarkan rahasia gue, membongkar rahasia gue ke seseorang gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini bukan hanya kamu merasa stuck, macet, tidak bergerak, tapi juga kamu merasa jangan-jangan gue sendiri ya yang bikin diri gue stuck. Jangan-jangan gue sendiri ya yang bikin gue gak bisa banyak berekspresi gitu loh. Venus akan membuat kamu meninjau hal itu lebih dalam, menilik hal itu lebih dalam.
Itu contoh pertama. Contoh kedua, mungkin bisa juga kamu berpasangan dengan seseorang tapi nggak kayak berpasangan. Kalian udah punya hidup sendiri-sendiri, udah punya dunianya sendiri-sendiri. Tinggal satu rumah, yes. Misalnya kamu sudah menikah gitu ya dengan pasangan kamu. Tinggal satu rumah. Tapi kayak sahabat mungkin jatuhnya, atau kayak apa sih, roommate aja gitu. Ya udah, ini teman serumah gue gitu. Nggak kayak pasangan. Yang saya rasakan di sini, makanya dengan dua energi ini kamu lebih banyak menyendiri, mengisolasi diri. Yes, kamu punya statusnya, kamu menikah dengan seseorang, kamu punya suami atau kamu punya istri, tapi rasanya nggak kayak punya suami atau istri. Makanya kamu rasanya sendiri aja. Mungkin kesepian juga, karena The Hermit dan Five of Pentacles. Lihat gambarnya Five of Pentacles. Orang ini berada di goa sendirian dengan dia duduknya, kakinya di dadanya kan, menutupi dadanya, menutupi hatinya gitu kan. Jadi kayak kamu bergerak dalam hidup dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai kalau gue cerita tentang kesedihan gue, nanti di masa depan orang tersebut membongkarnya di depan publik gitu loh. Jadi ada energi ketakutan, dan itu justru membuat kamu stuck. Saya sukanya kartu ketiga kamu adalah Queen of Cups, which is ini energi kamu, terlepas kamu cewek atau cowok. Queen of Cups di sini artinya Venus retrograde akan membuat kamu memahami perasaan kamu, ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, kecemasan kamu. Karena Cups ya, ratu cangkir kan ini. Ya kalau kamu laki-laki, raja cangkir. Cups di sini artinya kan berhubungan dengan emosi, dengan perasaan. Kenapa kita begitu? Apa yang kita takutkan? Apa yang kita rasakan? Gitu loh. Jadi Venus retrograde akan membuat kamu lebih memahami perasaan kamu sendiri. Agar supaya kamu tidak lagi bergerak dituntun oleh ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan-kecemasan. Kalau memang gue punya status tapi gak kayak punya pasangan, kalau emang harus berakhir, udah deh, berani kok gue, gitu loh. Kamu tidak lagi dituntun, dipandu dengan ketakutan. Kamu akan memahami hati kamu, perasaan kamu, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu tidak inginkan. Sehingga pada saat Venus direct keluar dari energi retrograde, kebebasan yang tadi saya bilang, kemerdekaan. Karena kamu tidak lagi dibuat takut untuk membuat keputusan, dibuat takut untuk mengambil tindakan. Kalau emang orang itu udah kalau emang kamu capek menghadapi sahabat kamu yang dikit-dikit curhat tapi kamunya tidak pernah curhat, mungkin kamu akan memutuskan, gue kayaknya gak mau terlalu deket lagi deh sama dia gitu loh. Karena kamu ingin membebaskan diri, yang saya rasakan. Begitu pula juga pasangan yang tadi saya bilang. Kalau kamu merasa, buat apa sih gue punya pasangan? Apa sih yang gue takutin kalau gue ninggalin dia gitu loh. Kamu mungkin akhirnya akan cabut begitu Venus direct. Karena di sini yang saya rasakan, energi dua ini sangat kental sekali dengan nuansa kemerdekaan, kayak bebas gitu, merdeka gitu. Jadi yang saya rasakan dalam urusan hubungan, kamu akan bisa menganalisa ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, dan akhirnya kamu akan punya keberanian untuk melepaskan diri dari apa-apa yang bikin kamu stuck selama ini. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi uang ya. Apa nih yang dirubah oleh Venus mengenai uang, hubungan kamu dengan uang, materi atau kekayaan. Two of Wands, Three of Wands, dan Knight of Pentacles. Ini Knight of Pentacles nih bisa kamu, tapi bisa juga orang lain. Terlepas kalian cewek atau cowok. Kalau yang di sini, kalau misalnya saya ini energi kamu, Knight of Pentacles ini energinya Scorpio. Excuse me. Yang saya rasakan dengan dua kartu ini, dari 2 ke 3 tongkat, dari 2 ke 3 api, ini juga energi stuck. Tapi stuck di sini
Nggak separah yang ini sih, nggak separah yang atas. Tapi ini tetap stuck. Energi 2 dan 3 tongkat. Karena energi Two of Wands adalah energi kita baru melihat keluar sana kan. Ada apa lagi nih di luar sana? Apalagi nih yang bisa gue lakukan? Apalagi nih yang bisa gue jajah gitu kan. Energi Two of Wands adalah energi dominion. Dominion tuh dominasi gue di mana lagi nih? Selain bisnis ini, selain pekerjaan ini, gue bisa mengerjakan apa lagi nih gitu. Tapi ini masih posisi melihat jauh ke depan, belum bergerak. Ditambah lagi ada Three of Wands, which is ini menunggu kapal kita datang, ya kan? Three of Wands adalah mengantisipasi apa yang datang. Ditambah lagi ada Knight of Pentacles. Ini kalau misalnya Knight of Pentacles adalah kamu, mungkin selama ini kamu adalah tipe seseorang yang berencana sampai sedetail-detailnya, memastikan semuanya udah bisa kamu antisipasi kalau kejadian, tapi akhirnya nggak bergerak. Jadi kayak analysis paralysis, analisis paralisis gitu. Kayak terlalu banyak menganalisa hingga akhirnya kamu nggak bisa bergerak atau nggak ada pergerakan. Nah, Venus retrograde akan membuat kamu meninjau hal itu, membuat kamu melihat ke situ. Kenapa ya gue? Apa gue takut? Apa sih? Gue takut gagal? Atau perencanaan gue udah matang, tapi kenapa gue belum juga launching gitu loh? Apa alasannya nih? Padahal kalau perencanaan udah ada kan tinggal diimplementasikan aja. Tapi kenapa gue gak bergerak juga ya? Karena ini Knight of Pentacles kan energi yang lelet banget kan. Yes, pasti kamu akan sampai di tujuan kalau akhirnya kamu bergerak. Tapi geraknya juga lama. Jadi yang saya rasakan untuk urusan uang, Venus akan membuat kamu melihat ke mungkin ternyata kamu punya scarcity mindset yang selalu merasa kurang, selalu merasa kekurangan, selalu merasa nggak punya uang misalnya, selalu merasa uang tuh harus ditabung, uang harus dipegang erat-erat supaya nggak berantakan kemana-mana, supaya nggak dipakai untuk apa-apa gitu loh. Mungkin kamu punya scarcity mindset ternyata. Venus retrograde membuat kamu sadar akan hal itu. Wah, jangan-jangan kenapa gue gak bergerak? Karena gue gak mau melepaskan uang gue untuk modal usaha. Contohnya tuh gitu. Karena di sini energinya kamu udah punya rencananya nih. Udah tahu kamu mau ngapain dalam bisnis misalnya. Udah tahu kamu harus mengantisipasi apa aja kalau misalnya bisnis kamu mulai jalan. Tapi gak jalan-jalan. Atau kalaupun jalan juga lelet banget, lambat banget. Implementasinya tuh nggak bergerak juga, nggak ada progres. Jadi akhirnya Venus akan membuat kamu bertanya-tanya kepada diri kamu sendiri. Jangan-jangan karena gue takut gagal ya. Jangan-jangan karena gue nggak mau naruh duit ya untuk modal gitu. Jadi di ujungnya mungkin setelah kamu sadar mengenai kenapa kamu gak bergerak juga, kenapa kamu merasa stuck juga, masih stuck juga, akhirnya kamu akan tahu hal-hal apa yang membutuhkan keberanian. Dan kamu akan mulai bergerak dengan lebih berani gitu. Excuse me, maaf ya, saya tuh masih sakit. Bukan sakit, saya tuh masih gatel lah tenggorokannya. Nah, kalau Knight of Pentacles ini orang lain, bukan kamu, terlepas dia cewek atau cowok, siapapun dia ya, bisa mentor kamu, bisa pasangan kamu sendiri, atau rekan kerja kamu, rekan usaha kamu. Di sini yang saya rasakan adalah orang ini yang lelet. Orang ini yang bikin kamu gregetan, gemes. Kayak kamu udah nunggu-nunggu dia untuk mulai bergerak, tapi gak bergerak juga. Tapi kayak kamu terikat gitu loh. Kamu terikat sama dia. Terikat di sini dalam arti kamu nggak bisa bergerak sendiri. Kamu harus bergerak sama dia. Tapi dianya sendiri itu nggak mau bergerak gitu. Nah, Venus retrograde akan membuat kamu menilik hal itu, meninjau hal itu
Kenapa gue harus nungguin dia? Kenapa gue gak jalan duluan? Sama kan? Kurang lebih sama kan dengan energi yang di atas. Kenapa gue gak jalan duluan aja? Kenapa gue gak tinggalin aja nih pasangan gue yang rasanya gak kayak pasangan gitu loh. Jadi Venus akan melihat hal itu. Akan meminta kamu melihat hal itu. Bahwa yes, akan ada pasangan-pasangan, akan ada orang-orang yang bisa membantu kita, mendukung kita mencapai kesuksesan. Tapi ada juga orang-orang yang membuat kita malah jadi stuck, jadi macet, gak bergerak, gak berprogres gitu. Makanya pada saat Venus direct, udah maju jalan lagi, udah gak retrograde lagi, dengan peace, kedamaian, dan the Fool, kamu akan merasa bebas, merdeka. Merdeka bukan karena kamu meninggalkan orang-orang tersebut, bukan. Kamu akan merasa merdeka karena kamu lebih berani mengambil tindakan sendiri. Nggak perlu ditemenin orang, nggak perlu didampingi orang, nggak perlu berpasangan dengan orang. Gue berani menghadapi hidup. Dan itu justru kebebasan. Justru itu rasanya seperti liberation, liberasi. Bebas, merdeka, liberated. Lepas dari semua shackles, lepas dari semua kayak the devil kan ada borgol ya, di borgol kan ada setannya, the devilnya. Terus di bawah di kakinya dia ada 2 orang yang diborgol gitu kan. Kamu lepas dari shackles itu, merdeka rasanya. Makanya the Fool yang kamu dapat. The Fool kan kita terjun jurang, nggak peduli. Apapun yang terjadi di masa depan, gue berani, gue pasti bisa menghadapinya. Karena satu, gue udah punya rencana-rencananya, udah mateng rencana-rencana gue, tinggal implementasi gitu. Jadi yang saya rasakan, yes, mungkin Venus retrograde rasanya nggak akan mulus, atau rasanya akan gemesin banget, gregetan banget, bikin frustrasi banget, apalagi kalau berhubungan dengan orang-orang di sekitar kamu. Tapi pada akhirnya kalau kita mendapatkan ini Scorpio, peace, the Fool, kemerdekaan, kebebasan, wow, nggak ada duanya. Oke? So, good luck ya Scorpio. Semoga kita semua bisa menghadapi, menjalani Venus retrograde dengan baik. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.